Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa la nahabu siwah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita genap 9 hari. Besok masuk ke 10. Namun ada juga yang sudah menyelesaikan 10 hari, besok yang ke-11. Artinya kita sudah menyelesaikan atau hampir menyelesaikan sepertiga atau 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, serta kekuatan iman dan juga ibadah kita selama 20 ataupun 19 hari ke depan sampai menjelang 1 Syawal. Kaum muslimin yang jamaah yang berbahagia, untuk ceramah singkat kita mungkin 10 atau 15 menit kali ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali, saling mengingatkan sesama kita bahwa kita diharapkan selalu atau senantiasa mempunyai target peningkatan ibadah kita setiap hari, setiap saat. Apapun nama ibadah, apakah itu ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas. Kuantitas juga kita tingkatkan, bahwa dulu kita tidak rutin melaksanakan duha, katakan begitu, namun sekarang kita tingkatkan lagi. Tahajud dulu mungkin agak jarang, kita intensifkan tahajud kita. Dan lain sebagainya, ibadah yang lain termasuk sedekah, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Kita tingkatkan itu. Termasuk untuk ibadah kita kali ini adalah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kaum muslimin, muslimat, sidang jamaah yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa diharapkan setelah kita puasa nanti yang kita ingin capai adalah tingkat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ingin saya tegaskan atau tekankan sedikit bahwa sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa kata Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang puasa dia hanya mendapatkan ju' wal 'atash, lapar dan haus, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu maka secara fiqhiyah dalam ibadat kita itu ada namanya syarat-syarat yang berbentuk fikih, rukun-rukun, syarat-syarat, rukun-rukun sah salat, syarat-syarat sah salat semuanya, rukun salat semuanya, puasa juga begitu. Itu kita sempurnakan. Jadi ada upaya perfection, penyempurnaan dari ibadah kita secara fikih, secara aturan-aturan fikih kita sempurnakan. Bagaimana berwudu, bagaimana kita melaksanakan salat sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya, tumakninah, itu pertama. Namun lebih dari itu juga bahwa ada yang sering kita mungkin lalai, bukan lupakan, lalai atau terlupakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu yang lebih mendalam makna, pemaknaan dari setiap ibadah kita, termasuk puasa. Maka dalam salat juga disarankan begitu, bahwa salat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi kita juga harus dapat mencapai makna dari salat kita itu sendiri. Oleh karena itu maka dalam setiap ibadah termasuk puasa itu sendiri, kita itu yang kita ingin capai. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak tidak berhubungan suami istri di siang hari sebagaimana anjuran agama, tetapi lebih dari itu kita dapatkan apa yang kita inginkan, takwa. Dan untuk mencapai itu tidak susah tapi juga tidak mudah.
Tidak susah artinya bahwa itu mampu kita lakukan, tidak mudah berarti bahwa itu perlu pelatihan seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Nah, bulan training ini kita di training untuk mencapai ketika ketakwaan. Nah, sekarang kita kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati, hahuna. Artinya apa? Bahwa takwa itu tidak ditunjukkan dalam bentuk ibadat yang fiqhiyah yang luar, zahiri, tetapi juga batini. Itu sebenarnya yang sesungguhnya. Batini. Makanya kaum sufi, orang-orang sufi dalam ilmu tasawuf itu lebih mengutamakan batini. Zahir juga penting, tapi batini juga yang utama kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat sairul jasad, wa idza fasadat sairul jasad. Ala wahyal qalb. Dalam tubuh kita, jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat, kalau dia baik, baiklah seluruh tubuh. Sebaliknya apabila dia jelek, hancur, rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Bukankah dia itu hati? Nah, inilah kita maka banyak para penceramah, para ulama juga berbicara masalah tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, pembersihan hati kita. Kita bersihkan hati kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara latihan. Latihan pembersihan hati itu tidak hanya dengan bagaimana kita mencapainya, dengan latihan. Zikir kita selalu supaya kita mengingat Allah. Zikir itu adalah sebagai salah satu cara untuk mencapai tazkiyah, pembersihan, purifikasi hati supaya kita qurbah, selalu dekat dengan Allah dimanapun kita berzikir. Dalam mobil kita berzikir, dalam mobil kita hidupkan radio, kaset mengaji supaya kita terus ingat kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah terus. Kita berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Qur'an, melaksanakan ibadah-ibadah lain dengan khusyuk. Nah itu, dan itu dari mana? Dari hati semua. Untuk juga ke hati lagi kembalinya, ke dalam jiwa kita. Nafs, an-nafs, jiwa, soul dalam bahasa Inggrisnya. Itulah yang paling kita bina, itu hati kita ini. Nah, makanya tazkiyatun nafsi ataupun tazkiyatun nufus adalah salah satu cara untuk mencapai tingkat ketakwaan tadi. Makanya banyak sekarang kita lihat begini, kita harapkan begini, secara kalkulasi matematis saja bahwa selesai kita puasa 1 bulan ini, insya Allah kita akan mendapat puasa lagi tahun depan. Jadi selama 11 bulan ke depan kita diharapkan dari hasil training kita selama sebulan ini bisa mendapatkan dampak, pengaruh yang positif terhadap pribadi kita. Urjih tanya na dengki bacuk na iri rejang bungeh macam cemburu pada orang lain sebagainya, iri bisa hilang. Kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kurang dulu mengaji, kurang apa-apa, terus kita tingkatkan ibadah kita itu. Selama 11 bulan ke depan, setelah itu kita masuk training lagi. Training lagi. Nah, oleh karena itu maka diharapkan setelah kita melaksanakan ibadah apa saja termasuk puasa, bahwa kita itu nanti menjadi orang yang suci, fitrah, dalam artian kita bersih, jiwa kita bagus, sudah dicuci dengan baik, bersih dia, ya, dan itu bisa menghadapi masa depan 11 bulan ke depan dalam keadaan baik. Artinya setelah kita beribadat ada dampaknya terhadap perilaku kita keseharian. Perilaku katanya Nyonya Bandung adalah dari jiwa kita. Kita marah, hati kita marah, mata kita merah, kita tampar orang. Kita cemburu, kita dengki, kita hasut orang, kita fitnah orang, hati mendumnya. Bate mendum. Ini adalah refleksi ataupun realisasi dari apa yang ada dalam hati kita sendiri. Oleh karena itu maka setiap salat, katakan salat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kan begitu kata. Salat itu dapat mencegah seorang melakukan fahsya wal munkar. Sekarang permasalahannya yang kita lihat adalah betapa banyak kita orang yang salat, setelah salat dia berbuat yang lain yang keji, yang munkar. Berapa banyak kita tuh penuh masjid ketika Jumat, penuh masjid ketika salat tarawih ataupun lain sebagainya, setelah itu kita berbuat yang lain di luar. Artinya apa? Tidak ada dampaknya. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan ibadah itu secara khusyuk, secara serius, sehingga kita tidak bisa menghadirkan hati atau internalisasi dari nilai-nilai ibadah kita itu sendiri. Oleh karena nggak ada dampak dia terhadap perilaku kita ke depan.
Itu yang kita anukan. Makanya kita harus pelajari itu. Kita harus camkan dan kita harus maknai setiap ibadah itu harus kita khusyuk pada Allah. Kita beribadah seperti ini, salat, bermunajah kepada Allah, menghadap Allah. Makanya jangan pakai pakaian sembarangan. Kenapa kita menghadap pimpinan kita pakai dasi, kita pakai jas dan sebagainya, sisir rambut yang baik. Kenapa ketika menghadap Tuhan kita asal saja, asal tutup aurat, selesai urusan. Baik layan. Kita berbersih diri, mandi, bersisir, berbedak kalau penting, ibu dan sebagainya, kita wangi-wangian menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tingkat keseriusan. Nah, oleh karena itu maka Imam Al-Ghazali selalu menekankan masalah itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa itu kita lihat dari yang dibicarakan oleh beliau dalam kitab yang terkenal yang luar biasa itu, ibadat ini tidak hanya cukup dalam bentuk fiqhiyah zahiri, tapi maknanya yang batini itu yang harus kita camkan juga. Makanya salat itu harus khusyuk. Tidak ada mungkin syarat-syarat syah salat itu harus khusyuk dalam fikih, tidak ada. Tetapi kalau tidak khusyuk, tidak ada maknanya bagi kita. Apa itu khusyuk kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali? Hudurul qalb, kehadiran hati. Hadir hati itu di situ, bahwa jangan lari melenceng ke sana kemari, pikiran ke sana kemari. Makanya Al-Ghazali cenderung kalau salat itu di tempat yang memang sepi, sunyi, putih, tidak ada gambar-gambar dan sebagainya. Nyona gambar ente, gambar-gambar apa namanya, entah apa di depan seperti apa, kalender, ada gambar perempuan begini-begini, oh malah gak ada lagu macam, ada orang pakai baju di belakangnya tuh tulisan, kita di belakang dia terbaca tulisannya, itu kan mengganggu. Itu, makanya khusyuk itu penting. Nah, khusyuk itu di mana-mana penting, termasuk dalam puasa juga. Oleh karena itu maka ada atas itulah maka Al-Ghazali membuat klasifikasi orang berpuasa itu pada 3. Puasa orang-orang awam. Ya biasa-biasa saja, tidak ada yang mereka dapat kecuali lapar dan dahaga, tidak dapat makna dari itu. Yang kedua baru khawas, itu di atas itu lagi, orang yang mampu menangkap maknanya. Dan setelah itu yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Nah, oleh karena itu maka kita punya waktu, insya Allah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuatan untuk berpuasa sampai akhir bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita bersihkan hati kita tazkiyatun nafsi kita bersihkan hati kita itu dengan dari kotoran-kotoran yang sudah ada selama ini. Kita bermunajat kepada Allah. Kita qiyamul lail, beribadah terus, salat, tadarus. Kita pikirkan dan kita merenung. Di mana saya sekarang? Apa yang saya sudah lakukan? Apa dosa saya yang lalu? Apa yang belum saya lakukan? Ya Allah, besok mungkin saya mati. Siapkah saya untuk itu? Makanya orang-orang Islam dianjurkan betul untuk salat tahajud setiap malam. Ketika orang sepi, sunyi, senyap, orang pada tidur semua, kita bermunajat kepada Allah, menangis kita di situ. Setelah itu kita besok bekerja. Sebelum bekerja kita salat duha, minta doa kepada Allah, ya Allah turunkan rezeki kepada aku, ya Allah kalau memang di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan dia. Ya Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Setiap hari kita itu dalam koridor aturan-aturan dan juga naungan ilahi. Nah, oleh karena itu maka kita tidak bisa terlepas dari kehidupan akhirat, seperti orang sekuler katakan, dunia akhirat hanya urusan dunia akhirat kan. Kita hidup di akhirat karena ada dunia ini. Menyohana dunia dan nyohana tro akhirat. Tidak mungkin kita sampai ke akhirat tanpa ada dunia. Tanpa ada fisik tidak akan bisa kita latih jiwa. Dan jiwa juga memberikan pengaruh kepada fisik. Makanya di hari akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasul mutmainnah, ya ayyuhatuhan nasul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, silakan kembali kepada Tuhanmu. Jiwa. Bukan berarti kita bangkit dunia nanti di hari akhirat, jiwa saja bukan tubuh, bukan. Itu yang dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa di hari akhirat nanti yang muncul itu jiwa saja, bukan fisik, bukan. Ditakfirkan mereka itu Al-Ghazali. Dalam Al-Quran dikatakan semua bangkit di hari akhirat nanti, tubuh. Setiap anggota tubuh kita memberikan kesaksian terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Nah, oleh karena itu maka mari kita bersama-sama berlomba-lomba meningkatkan kualitas ibadat kita dan juga tentunya kuantitas jumlahnya dan juga nilainya, kualitasnya, supaya insya Allah kita akan mencapai nilai takwa sehingga puasa kita tahun ini akan lebih baik dari puasa kita tahun lalu. Kita usahakan terus peningkatan. Karena kata Nabi, barang siapa yang hari ini itu lebih jelek daripada kemarin itu
celaka dia. Kalau dia sama, rugi. Yang paling bagus apa? Yang lebih baik dari hari yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita selalu di bawah naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, maunahnya, sehingga kita mendapatkan ridhanya dan juga nilai takwa dalam puasa kita, dan dalam semua ibadah yang kita lakukan diberikan bantuan dan pertolongan serta hidayahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.